Dalam agama Buddha, meditasi yang benar adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menghilangkan kotoran batin tatkala pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Setiap orang yang akan melaksanakan meditasi membutuhkan objek sebagai alat bantu mengarahkan pikiran agar cepat terpusat, sehingga kemajuan batin dapat berproses dengan baik. Objek meditasi yang digunakan harus sesuai dengan watak atau carita agar lebih mudah untuk memusatkan pikiran. Ada 40 objek meditasi yang dapat digunakan oleh umat Buddha. Saya akan menjelaskan tentang meditasi Anapanasati yang terdapat dalam 10 Anusati atau 10 macam perenungan, dan meditasi Metta yang terdapat dalam 4 Appamana atau 4 keadaan yang tidak terbatas. Anapanasati. Anapanasati berarti kesadaran pada pernafasan. Sati berarti perhatian. Anapana mengacu pada masuk dan keluarnya nafas. Menurut tradisi, Anapanasati awalnya diajarkan oleh Buddha dalam beberapa sutra, termasuk Sutta Anapanasati. Anapanasati berarti merasakan sensasi yang disebabkan oleh gerakan nafas dalam tubuh seperti yang dipraktikkan dalam konteks kesadaran. Manfaat meditasi Anapanasati, yaitu untuk mendapatkan ketenangan jasmani dan batin, untuk menghilangkan vitaka-vitaka atau pikiran-pikiran jahat. Yang ketiga yaitu membawa kesucian batin dan kebahagiaan. Metode tradisional yang diberikan oleh Buddha dalam Sutta Satipatthana adalah pergi ke hutan dan duduk di bawah pohon dan kemudian sekadar mengamati nafas. Jika nafas panjang, maka mengamati bahwa nafas panjang. Jika nafas pendek, maka mengamati bahwa nafas pendek. Selagi menghirup dan menghembuskan nafas, pemeditasi mempraktikkan 1. Melatih pikiran untuk menjaga peka terhadap satu atau lebih dari seluruh tubuh, gairah, kesenangan, pikiran itu sendiri, dan proses mental. Kedua yaitu melatih pikiran untuk fokus pada satu atau lebih dari ketidakajikan, hilangnya nafsu, penghentian, dan pelepasan. Yang ketiga yaitu memantapkan, memuaskan, dan melepaskan pikiran. Sebuah metode non-kanonik populer mutakhir secara longgar didasarkan pada Visuddhimagga berupa 4 tahap. Yang 1, berulang kali menghitung embusan nafas dalam 10 putaran. Yang kedua, berulang kali menghitung hirupan dalam 10 putaran, berfokus pada nafas tanpa menghitung, hanya berfokus pada tempat di mana nafas masuk dan meninggalkan lubang hidung, misalnya lubang hidung dan daerah bibir atas. Dalam Buddhisme, meditasi cinta kasih atau pengembangan cinta kasih atau dalam bahasa Pali yaitu Metta Bhavana adalah meditasi yang dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan cinta kasih dalam diri seseorang terhadap semua makhluk. Meditasi ini dilakukan dengan cara melafalkan di dalam batin kata-kata berupa keinginan atau harapan yang tulus bagi kebahagiaan semua makhluk. Dengan demikian, dapat mengurangi, bahkan menghilangkan pikiran buruk atau jahat seseorang terhadap makhluk lain. Dalam mengawali latihan meditasi cinta kasih, seseorang dapat melakukannya dengan melafalkan kalimat peresapan cinta kasih yang diawali dari diri sendiri terlebih dahulu, seperti mengucapkan, "Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki, bebas dari menyakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia." Selanjutnya memancarkan metta kepada orang-orang yang kita hormati, orang yang sangat disayangi, teman-teman, musuh-musuh kita, serta kepada semua makhluk. Dengan berkata di dalam batin, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki, bebas dari menyakiti, bebas dari derita jasmani dan batin, semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Dalam petikan Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan kepada para biku, "Oh para biku, pembebasan pikiran dengan cinta kasih dikembangkan dan ditumbuhkan, sering berlatih, dijadikan kendaraan dan landasan seseorang, ditegakkan dengan mantap, disatukan dan dijalankan dengan tepat, maka 11 berkah bisa diharapkan." Apakah yang 11 itu? 1. Dia akan tidur dengan nyenyak. Sebelum kita terlelap, kadang-kadang pikiran kita berkelana, gelisah, dan kita sulit untuk tidur pada saat itu. Kita dapat mencoba memancarkan metta, dan hal ini dapat memudahkan kita untuk dapat tidur. 2. Dia akan merasa bahagia pada saat bangun tidur tanpa merasa ngantuk dan pusing. 3. Dia akan tidur tanpa diganggu oleh mimpi buruk. Yang keempat, dia akan disayangi oleh orang lain, setiap orang mencintainya. 5. Dia akan disayangi oleh makhluk lain seperti raksasa, pria maupun wanita, dan lain-lain. 6.
dia akan dijaga oleh para dewa. Jika kita membagi meta dengan mereka, mereka juga dengan senang hati melindungi dan menjaga kita. 7. Dia akan aman dan tidak dicelakai oleh api, racun, dan pedang serta terhindar dari bahaya-bahaya. 8. Pikiran akan mudah untuk berkonsentrasi. Setiap hari sebelum kita duduk bermeditasi, kita seharusnya memancarkan meta selama 10 menit sampai dengan 15 menit. Sebagai meditasi pendahuluan, sehari sekali sudah cukup dan biasanya dilakukan pertama kali di pagi hari. Meditasi meta harus melafalkan meta bawana, maka pikiran akan menjadi tenang. 9. Wajahnya akan terlihat bersih, cerah, dan tenang. 10. Dia yang memancarkan meta akan meninggal dengan pikiran yang tidak mengalami kebingungan. Jika pada saat mengalami kematian, seorang dapat memancarkan meta, maka dia akan meninggal dengan tenang dan damai. 11. Jika seseorang menyadari bahwa tidak ada lagi yang ingin dia capai dalam hidup ini, dia akan terlahir dalam Brahma pada kehidupan mendatang.